Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita malam ini di ngobrol inspiratif di Note Podcast Indonesia. Dan malam ini kita kedatangan satu tamu istimewa, salah satu mahasiswa dari fakultas mana? Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Muhammadiyah Kabupaten Sinjai. Dan beliau ini di samping kanan saya ini adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Wow. Dia masih umur berapa sekarang? Umur 23 tahun. Baru di umur 23 tahun sudah berkarir di bidang akademisi dan sekarang dia menjabat sebagai ketua. Nah, langsung saja kita ke beliau sebelum kita berdiskusi lebih jauh terkait dengan bagaimana kehidupan mahasiswa hari ini khususnya di Kabupaten Sinjai melihat fenomena sosial dan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita perkenalkan dulu kepada beliau. Saya persilahkan untuk perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih kepada host kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hairul. Sekarang sudah berumur 23 tahun. Alamat Desa Patalasang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Sekarang saya hadir di sini sebagai tamu undangan dengan memakai legalitas atau label Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Mungkin seperti itu. Ya, nama panggilan siapa? Kalau nama panggilan Hairul. Hairul. Ya. Hairul ini sekarang ketua. Apakah Hairul ini sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua dalam sebuah organisasi atau baru kali ini jadi ketua? Ya, kalau dari segi pengalaman tentang jabatan sebagai ketua, sebelum menduduki ketua MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua Gerakan Kepanduan Hizbulatan, yaitu salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergelut dalam bidang kepanduan. Selain itu? Selain sebelumnya banyak sih, cuman yang paling berkesan sekali pada saat menjabat sebagai ketua ya di Gerakan Kepanduan Hizbulatan. Jadi sekarang sudah 2 kali Iya. jadi ketua. Memang dalam diri Hairul ini ada niat untuk menjadi ketua dalam organisasi atau keadaan yang membuat Hairul dengan sendirinya jadi ketua? Sebelumnya sih tidak ada niat untuk menjadi sebuah ketua atau menduduki sebuah ketua di lembaga organisasi. Tapi dorongan-dorongan dari beberapa faktor internal, eksternal, dan keadaan juga pada saat itu melihat sebuah lembaga ini sangat minim sekali mengenai kuantitas. Dan para sesepuhnya lembaga itu mempercayai saya, ya makanya dengan terpaksa, dengan berat hati saya terima itu sebuah jabatan. Ya, jadi menurut Hairul, apakah ketua ini adalah sesuatu yang istimewa atau justru menjadi tanggung jawab atau beban? Kalau saya berpikir menjadi seorang patron atau sebuah pemegang jabatan dalam sebuah organisasi, banyak sih yang menginginkan bahwa ketua itu dan memandang bahwa ketua itu adalah orang yang diistimewakan, padahal kenyataan realnya yang kita hadapi dan kita rasakan itu sangat menjadi beban sekali. Ya, mungkin seperti itu. Selain itu, apakah ketua ini punya juga momentum-momentum yang asik begitu? Atau ada hal-hal istimewa menjadi ketua? Kalau kita berpikir secara positif, menjadi seorang ketua, mungkin kita secara pribadi juga merasakan keuntungan tersendiri. Yang pertama, persoalan wibawanya kita sebagai ketua, cara orang lain menghargai kita, dan cara pandang orang lain terhadap kita itu sangat berbeda terhadap anggota-anggota yang lain. Oke, di IAIM sendiri, IAIM ya, singkatan dari Institut Agama Islam Muhammadiyah. Di IAIM sendiri sebagai ketua MPM, berapa pengurusnya? Kalau di Majelis Permusyawaratan sekarang ini memiliki personil itu 9 orang. Ya, biasanya kan dalam kampus ada namanya BEMA ya. Iya. MPM itu apa sih?
Kalau MPM di ranah kampus itu dia adalah badan pengawas dari Dewan Eksekutif. Kalau ya istilahnya dia cara kerja legislatif di ranah pemerintahan. Jadi dia fungsinya itu kayak apa? Kalau contoh misalnya? Fungsinya itu sebagai yang pertama badan koordinasi antara Dewan Eksekutif dengan pimpinan kampus. Yang kedua persoalan kepengawasannya teman-teman di Dewan Eksekutif. Yang ketiga penetapan undang-undang, misalnya undang-undang kelembagaan di ranah mahasiswa, aturan-aturan yang dipikat oleh organisasi internal yang melihat dari rujukan kemahasiswaan sekarang. MPM ini sangat berperan penting dalam hal pembuatan undang-undang. Tapi sebagai ketua dan MPM ini kan internal ya, internal kampus ya. Internal kampus. Apakah misalnya yang mana yang lebih menantang menjadi ketua di sebelumnya di organisasi kepanduan dan sekarang di MPM? Iya, kalau dari segi tantangan kehendak pengalaman menjadi ketua itu saya sangat menantang sekali pada saat menjabat di ketua gerakan kepanduan Hizbulatan. Karena yang pertama beberapa hal yang paling berpengaruh sekali sehingga goyangnya sebuah ranah kepengurusan, mulai dari rasanya kita mengurus terhadap teman-teman, hubungan emosional harus diperdalam supaya itu bisa merangkul teman-teman dan lebih aktif melaksanakan sebuah program kerja dibanding sekarang. Dibanding sekarang juga salah satu yang menjadi faktor penyebab kita menantang sekali untuk menjadi ketua itu pengaruh dari faktor eksternal, pengaruh-pengaruh dari luar, doktrin-doktrin yang masuk ke pengurus itu biasanya sangat memberikan kita tantangan bahwa menuntun memang kita untuk berpikir bagaimana cara kita merangkul ini teman-teman pengurus. Tapi sebagai ketua, saya sendiri bagaimana melihat mahasiswa khususnya di Kabupaten Sinjai atau secara universal di Indonesia? Khususnya di Kabupaten Sinjai ini kan ada berapa kampus? Ada Universitas Muhammadiyah Sinjai, ada IAIN Sinjai,